underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sebuah gebrakan baru yang dilakukan oleh Wapres kita yaitu membuka pengaduan dengan lapor Mas Wapres. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini idenya bagus ya. Selama ini presiden maupun wakil presiden yang ada ya, itu belum pernah membuka konsep-konsep komunikasi yang seperti ini. Ya, jelas bahwa Wapres kita Gibran itu mempunyai wawasan bahwa selama ini hasil dari pengamatan dia turba, turun ke bawah ya. Jadi melihat pasar mau macam-macam, berdasarkan pengalaman dia waktu jadi wali kota Solo, maka pasti ditemukan beberapa atau banyak masalah yang sebetulnya itu penting, tapi nggak sampai ke kupingnya pejabatnya. Nah ini adalah masalah yang besar. Ya harusnya itu masalah-masalah yang seperti ini kan pejabat yang bertanggung jawab dengan masalah itu harus mengerti dengan cepat, sehingga bisa ditanganinya dengan cepat. Namun karena ini tidak terjadi, pikir ya karena pejabatan Wapres sama Presiden Prabowo ini kan baru ya. Dan dia kan perlu mengetes ya. Perlu mengetes aparat yang sekarang ini bekerja. Itu apakah bekerjanya dengan hati? Apakah cukup satset? Ya. Nah, ini perlu dites. Maka dia membuka posko. Ya, posko itu hebat loh. Ya di kantornya beliau Wapres itu ada 10 meja. Ya, yang siap memberi jawaban, menampung dari seluruh masyarakat Indonesia, enggak cuma Jakarta tok ya. Jadi kalau ada orang yang dari Pulau Bali itu ada masalah, kok kelihatannya enggak beres-beres, ya penduduk warga Bali tadi itu bisa terbang ke Jakarta, ketemu di sana ngadukan langsung. Ide ini bagus ya. Pokok nanti cuma ongkos transportnya siapa yang bayar gitu kan. Kalau rakyat jelata naik pesawat dari Bali ke Jakarta atau dari Papua ke Jakarta itu kan duitnya banyak ya. Kecuali mereka dapat dukungan dari teman-temannya senasib di daerah. Nah itu beda lain. Tapi bagaimana dengan keamanan dari si pelapor ini Om Bob? Apakah itu tidak mengganggu keamanan dari pelapornya sendiri? Jadi paling penting di dalam masalah ini membuka pos pengaduan itu adalah memang perlindungan dari saksi. Ya, konsepnya sekarang kalau laporan itu kan harus benar. Artinya benar itu dia harus menunjukkan identitasnya siapa. Setelah ada identitasnya kan ketahuan, misalnya ada masalah pemerasan, ya pungli misalnya di daerah tertentu. Lah yang lapor ini kan akan ditanggapi. Yang dituduh sebagai pungli ini kan pasti dicari oleh pejabat ya. Pejabat yang berwenang ya. Jadi bukan pejabat yang cuman leha-leha duduk di belakang meja. Akan ditangani dengan betul, ditegur atau apa, kan pasti bocor ini siapa yang lapor. Nah biasanya yang menjadi warga takut lapor karena biasanya yang lapor itu didatengin sama yang kena lapor. Loh, kamu kok lapor sama saya, kenapa dipanggil ke kantornya? Ya karena biasanya pejabat kan punya kenalan banyak aparat. Ya aparatnya yang manggil gitu ya, sehingga salah-salah malah dicari urusannya, dia bisa masuk penjara. Ya kan? Nah ini yang menjadi dilema pertama. Ya jadi lebih bagus kalau memang berani, ya biayanya kan mesti tinggi nih. Tapi ya nggak apa-apa ya, demi kesejahteraan rakyat, demi negara berjalan dengan baik, itu ya nggak apa-apa kalau biayanya besar. Jadi paling bagus laporan gelap, ya no name, ya anonim, ya pokoknya yang pakai nama itu justru juga harus diselidiki. Ya jadi justru harus berterima kasih
kalau ada yang berani lapor tanpa namanya, itu biasanya kasusnya gede. Nah, tim dari Wapres ini harus bisa menyeleksi mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal, harus mengirim intel untuk diselidiki. Nah, justru nilai-nilai yang dilaporkan dengan tidak menyebut nama pelapornya ini nilainya tinggi. Ini yang harus dilakukan. Nah, tugasnya Wapres sekarang membuktikan, ya, kalau ada laporan yang pelapornya dijadikan tertuduh atau diintimidasi, maka tim dari Wakil Presiden ini harus bisa mengatasi ini. Ya, ini yang paling penting. Jadi sepanjang laporannya itu masih didata, itu takut, ya. Pelapor tuh takut jangan-jangan kalau masalah yang sangat sensitif ini dilaporkan, dia malah kena hukuman dari aparat. Itu kan bisa ciloko, ya. Jadi ide ini bagus, ya harus ditangani dengan benar. Staf yang kerja menangani ini harus cepat, ya, harus responsif. Baru proyek ini akan berhasil dengan bagus. Kita salut dengan Wapres kita Gibran dengan ide seperti ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.